Kalau kita bisa memberikan nasihat, karena ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Ya, agama ini nasihat. Kita bisa memberikan nasihat, maka itu baik. Ya, jadi kita bisa memberikan nasihat, maka itu baik. Ya, nasihat itu bagi siapa? Lillah, bagi Allah, li kitabi, bagi kitabullah, wali rasuli, bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, bagi para imam kaum muslimin wa amatim, dan seluruh kaum muslimin. Ya kan? Jadi kalau bisa memberikan nasihat, maka itu baik. Disampaikan saja. Ya kan? Disampaikan saja. Misalkan pada diri mereka ada syubhat, misalkan dia merendahkan seorang ulama. Dia merendahkan seorang ulama misalkan, dia merendahkan seorang alim misalkan. Ya, syubhat ini harus dihilangkan. Mungkin kita tidak bisa bicara. Kita tidak bisa membela. Tapi mungkin kita bisa beritakan kepadanya, Pak, ini ada tulisan bagus, Pak. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu banyak orang yang merendahkan, diantaranya mungkin Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bagaimana dia bukan seorang ahli hadis, kok ternyata dia banyak bicara hadis, dia bisa mentakhrij hadis, ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan. Ya kan? Padahal dia adalah seorang tukang apa? Reparasi jam. Nah, ternyata setelah dirunut, guru-gurunya itu adalah ahli hadis semua. Orang tuanya juga termasuk yang demikian. Ya kan? Nah, sampaikan seperti itu, menghilangkan satu syubhat. Ada syubhat yang lain, masalah ghibah. Ya, Pak, itu kan kekurangan dia, Pak. Itu kan kekurangan dia. Ya. Kira-kira nanti kalau misalkan Bapak bicarakan kekurangan dia, kira-kira nanti dia juga bisa bicarakan kekurangan Bapak nanti. Nah, kayak gitu kan? Ya. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Jadi pada prinsipnya para jamaah, kalau misalkan kita bisa membantah syubhat itu sedikit, tidak jadi masalah. Karena kadang hidayah itu datang ketika kita berusaha untuk membantah syubhat-syubhat itu. Ya, yang jelas hidayah itu di tangan Allah. Tugas kita itu adalah menyampaikan al-haq. Baru kemudian yang ketiga, kalau misalkan dia seringkali mendatangkan syubhat kepada kita, gitu kan, dan keberadaan kita bermuamalah berteman dengan dia itu akhirnya tidak mendatangkan manfaat, bahkan kita ini semakin teracuni, kok saya semakin mengikuti pendapat dia ya kan, yang saya dulu senantiasa mencari ilmu di majelis ilmu, kok akhirnya pendapat itu semuanya terkalahkan. Ya sudahlah, tinggalkan saja, karena syubhat itu ya kan menyambar-nyambar. Syubhat itu bisa membuat kita ini lemah, ya kan, membuat kita ini lemah. Misalkan antum kumpul dengan orang filsafat, akhirnya dengan orang filsafat menjadi tambah bingung. Ya sudah, tinggalkan orang filsafat. Ya, masa dari dulu diajak berbicara, berpikir, yang lebih dulu ada itu telur apa ayam, ya sampai hari kiamat gak akan pernah tuntas. Udah, tinggalkan saja. Tapi ada kuliah filsafat, ya sudah, dijawab aja, pokoknya dapat nilai kan, gitu kan. Ya kan, itu untuk urusan duniawi saja. Jadi seperti itu. Jadi kalau ternyata nanti mendatangkan syubhat dan merusak agama kita, sudah tinggalkan saja. Karena itu racun. Itu racun. Ya, teman itu akan bisa narik kita. Ya, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Nah, kalau sudah nggak bisa di ini, ya sudah tinggalkan saja. Wallahu a'lam bishawab.